Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Saya pada hari ini mau memperkenalkan diri. Nama saya Fatoni, alamat Desa Sudimoro, RT 1 RW 2, Tulangan, Sidoarjo. Tugas sehari-hari saya sebagai staf Gerakan Pramuka Pajak Sidoarjo. Nomor telepon rumah saya 031 88 54 337. Nomor HP saya 081 851 9559. Email saya fatoni@gmail.com. Dari sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan saya sambung dengan materi berikut ini. Saya pernah mengikuti kegiatan, tapi sayangnya waktu itu saya sudah tidak begitu masuk sekolah. Istilahnya saya langsung mengikuti kegiatan pramuka penggalang. Kemungkinan ya di gugus depan saya itu tidak ada pembinaannya siaga. Jadi begitu kelas 3 langsung dimasukkan sebagai pramuka penggalang. Setelah lama 6 tahun di desa, akhirnya saya melanjutkan sebagai seorang pramuka penggalang itu di gugus depan Sidoarjo 01 155 di Pangkalan MTS Negeri Sidoarjo. Kegiatan yang saya sukai adalah latihan tiap hari Minggu. Semakin hari saya semakin suka karena dengan pelatihan seorang penggalang saya juga termotivasi dengan beberapa tempelan TKK dan saya juga mempunyai tampan pada waktu itu. TKK saya sekitar ada 23 TKK. Kegiatan penggalang terakhir saya setelah mengikuti Jambore daerah Jawa Timur yang waktu itu ada di daerah Probolinggo. Setelah 85 mengikuti Jambore Jawa Timur, saya 86 mengikuti Jambore nasional. Jadi saya itu sudah di penggalang cukup cukup puas lah untuk menjadi seorang. Setelah itu saya masuk ke dunia penegak tahun 1985. Akhir setelah dari Jambore nasional saya masuk jenjang ke sekolah formal, yaitu sekolah di Madrasah Aliyah Negeri. Karena waktu itu saya juga kepingin sekolah yang berbasis elektronik. Nah, maunya sih masuk di STM, tapi ternyata tidak diterima. Akhirnya saya kembali ke Madrasah Aliyah Negeri. Ternyata di Madrasah Aliyah Negeri saya juga menemu teman-teman dan pembina penegak yang sangat saya sukai, dan beliau adalah seorang penegak dan terus menjabat sebagai Dewan Kerja. Akhirnya saya termotivasi dengan pembina yang di Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo. Gugus depan saya pindah ke 01059
Pangkalan Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo. Di situ saya ditempa sebagai seorang penegak. Saya juga mengikuti beberapa kegiatannya. Di antaranya saya pernah juga mengikuti LPK, latihan pengembangan kepemimpinan, cabang, LPK daerah, KPDK daerah. Saya termasuk seorang yang cukup untuk memperoleh pendidikan pembelajaran di Dewan Kerja Cabang sejak tahun 87 sampai 90. Dilanjut saya tahun 1990 sampai 1993 masih ada di Dewan Kerja Cabang Sidoarjo. Makanya saya bisa mengikuti kegiatan LPK Cabang, KPDK daerah Jawa Timur, terus LPK daerah Jawa Timur. Setelah itu saya ikut kursus. Setelah akhir jabatan Dewan Kerja, ada kursus yang dilaksanakan oleh Pajak Sidoarjo. Saya mengikuti kursus KMD. Setelah mengikuti KMD, saya kembali lagi ke madrasah, ke Sanawiyah, karena Kak Imam Ghambali membutuhkan pembantu pembina. Akhirnya melihat saya pernah mengikuti kegiatan-kegiatan baik daerah, nasional maupun kabupaten, akhirnya saya diminta untuk menjadi seorang pembantu pembina, istilah pembina junior. Terus mengikuti perkembangan sebagai seorang pembina junior, saya dituntut untuk mengikuti perkembangan kepramukaan. Akhirnya saya juga membaca buku dan lain sebagainya tentang kepramukaan untuk menambah wawasan saya sebagai seorang pembina junior. Terus menjalankan tugas saya juga menjalankan program kerja di perusahaan tersebut. Jadi saya juga melihat program kerjanya apa. Nah, itu saya juga melihat dari situ. Akhirnya saya bisa mengajak adik-adik saya untuk mengikuti beberapa kegiatan baik di kursus depan, di tingkat ranting, tingkat cabang maupun tahun 2000 saya ikut KML. Disitulah saya ditempa. Di waktu itu ada 2 senior yang sampai sekarang itu saya hormati. Beliau adalah Kak Wido Retno, sedangkan yang satu kakak kita dari Gresik, Kak Kastab. Itu yang menempa saya untuk mengikuti pelatihan KML, kursus mahir lanjutan. Dengan demikian, di situ saya dapat memahami sebagai peserta didik. Saya harus tahu psikologi peserta didik, di mana saya menjadi pembantu pembina dan dilanjutkan sebagai pembina satuan. Terus di situ juga saya membantu dari KML itu, saya bisa membuat program latihan untuk penggalang dan dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan jangka pendeknya saya melaksanakan membuat program latihan mingguan sampai bulan. Sedangkan jangka panjang saya membuat latihan 1 tahun sekali. Di antaranya di situ ada kegiatan di alam terbuka, termasuk persami, ada pengembangan SKU, ujian SKU, terus sampai pencapaian, ada yang sampai punya TKK dan lain sebagainya. Disitulah saya
dari KML itu, akhirnya saya dapat mengembangkan diri sebagai seorang pembina dan saya juga mempraktekkan di gugus depan tersebut. Kini saya ikut setelah 20 tahun lamanya saya di Gerakan Pramuka. Saya mengikuti bermacam kegiatan karena saya sudah pada saat itu sebagai pembina tahun 2000 itu saya juga menjabat sebagai staf Gerakan Pramuka Sidoarjo. Disitulah saya bisa menambah wawasan, saya mengetahui beberapa kegiatan, gimana sih kegiatan di Kuartir Japan dan lain sebagainya. Dan setelah 20 tahun ini saya terketuk untuk menjadi seorang pelatih. Dengan demikian saya harap dan saya berdoa semoga saya bisa mengikuti kursus pelatih ini dengan baik dan saya juga akan mempelajari lebih dalam di fundamental Gerakan Pramuka. Dengan pelatih, saya akan tahu perbedaan seorang pembina dan seorang pelatih. Memahami seorang pembina, saya harus tahu psikologi seorang pembina kepada peserta didik. Memahami seorang pembina, saya juga mempelajari seperti itu. Bersikap sebagai motivator, saya seorang pelatih harus mempunyai sikap sebagai motivator untuk mendorong seorang pembina agar mencapai tujuannya, memberikan pembinaan kepada peserta didik. Dan saya juga tidak diam saja, saya harus mengembangkan diri saya. Setelah KBD ini, saya harus mencoba mengorek-orek kembali, dan saya akan memperdalami itu. Semoga ada yang membantu kakak-kakak pelatih senior. Saya juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ini. Jadi pramuka dulu dengan pramuka sekarang lain. Kalau pramuka dulu itu menggunakan teknologi lama, sedangkan pramuka sekarang harus bisa dan mengetahui teknologi baru, tapi tanpa meninggalkan teknologi yang lama. Saya harus bisa menempatkan diri sebagai seorang pelatih. Jadi yang dulu saya suka macam-macam lah, tapi saya sudah puas untuk sebagai seorang bina dan puas untuk menggeluti di kepembinaan sebagai seorang pembina pramuka.